itu karena di Pionir itu sudah terlalu banyak anggota. Nah, di situ timbul pikiran oleh waktu itu diorganisir oleh pendeta Hudiat Muskita. Beberapa anggota yang ada di Kanaan itu, ada keluarga Pak Rombe, Aris, ada keluarga Pak Yakob, Pak Sami Tulandi, keluarga Elon Takalamingan. Saya, Pak Gatot, Pak Slamet, Pak Darmadi, atau yang sepuh yang lain itu menganggaplah masih muda. Tetapi yang saudara bapak-bapak kita yang tertua, yang tokoh-tokoh kita, Pak Sami Tulandi, Pak Elon, Pak Arthur, Pak Pini, kemudian Pak Yosep Sitompul, Pak Yosep Toyang, Pak Yakub Satu itu adalah orang tua kita, kemudian Pak Rombe, Pak Aris Ara, kemudian Pak Yosep Satu, itulah sepuh kita yang terlibat semuanya. Inisiatif bagaimana kalau kita juga minta lahan di saudara kita orang Toraja di Kanaan supaya gereja Advent diberi lahan di sana. Pertama kan tanah kita, tanah gereja itu di belakang kandang babi. Tapi karena kebaikan hati yang namanya Pak Manurung, dia belikan tanah kita di depan ini, baru ditukar sama tanah kita yang di belakang kandangnya itu. Berukuran sekitar 6 meter lebarnya. Ukuran 6 kali 6 meter. Disitulah kita berkumpul mulai tahun 91. Oma Jamilena ini adalah orang Advent yang tinggal di daerah Kanaan waktu itu. Jadi mereka juga lah yang melobi-lobi ke pengurus di Kanaan supaya mereka bisa diberi lahan. yang kalau dia bergereja di Kampung Baru itu jauh. Tidak ada kendaraan, jadi mereka harus jalan kaki. Pergi ke gereja, jalan kaki, pulang juga jalan kaki. Nah, karena kami ada tanah di sana, jadi kami coba membangun biar kecil untuk membantu mereka. Mulailah ada anjuran kepada anggota-anggota supaya anggota-anggota yang di PT Pupuk Kaltim dan sebagian dari HOP itu membentuk kelompok yang baru di Kanaan. Ya, waktu itu kita dipionirkan, lalu dibagi, ada beberapa keluarga yang dikasih pilihan ingin mau tetap di Pionir atau di Immanuel. Jadi kita ada beberapa keluarga yang pilih ke Immanuel sini. Tapi gereja Immanuel sama gereja Pionir sudah jauh berbeda sekali. Pionir sudah cukup besar, Immanuel masih kecil sekali. Tapi di samping itu pembangunan gereja lagi asik dibangun, sudah berdiri, dan saya lihat mereka hebat sekali dengan anggota yang sedikit, pembangunan yang sudah besar dan sudah berlangsung dan sudah lebih kurang 90%. Memang saya datang ke sini pekerjaan pembangunan gereja sudah berlangsung 95%. Perkiraan gereja itu diorganisir sekitar tahun 1993. Kurang lebih tahun 93. Kumpulan jemaat Immanuel ini dari tempat yang biasa saja sampai dulu ada olok-olok ini gereja warung bakso gitu ya. Gereja itu kalau pemikiran saya tidak lebih baik dari sebuah warung bakso, karena gerejanya cuma kecil di pinggir jalan dan bentuknya pun tidak begitu bagus. Orang mengatakan susah membedakan antara warung bakso dengan gereja itu. Ya, berjalanlah ibadah itu, terus bergabunglah beberapa keluarga juga, keluarga Konsko Rengkeng, keluarga Pak Elon, yang dekat-dekat dengan orang Hop lah ya situ. Kemudian Pak Arthur, ada beberapa yang sebenarnya lebih dekat ke Immanuel, mereka suka ke Kampung Baru. Setelah Pendeta Agung, kalau saya tidak salah ingat, itulah dimulai ini pembangunan itu gereja besar itu. Tahun 95, waktu itu Pendeta Agung. Karena gerejanya begitu sederhana, begitu kecil, begitu menyedihkan kalau saya ingat-ingat sampai saat ini. Untung gereja itu bisa kita selesaikan ya. Jadi pionir-pionir kita dulu itu punya visi yang jelas, punya pandangan jauh ke depan bahwa gereja kita ini harus dibangun, harus diperbaiki. Jadi
dari gereja yang kayu kita mulai berpikir bagaimana memperluas lahannya, menyiring teras depannya supaya bisa kendaraannya agak parkir, karena dulu gereja kita itu bangunannya kolong dia, dan dari jalan itu ada jarak sekitar kalau nggak salah sekitar 8 meteran sampai 10 meteran lah. Jadi kita masuk seperti pakai tangga gitu, sehingga waktu anggota sudah mulai punya uang nih ceritanya, mulai beli mobil, mulai beli sepeda motor, itu membutuhkan tempat parkir. Nah, jadi mulailah berpikir, dimulai dulu bikin tempat parkir mobil itu diuruk. Bikinkan siring yang teras depan itu lalu diuruk, lalu mulailah ditimbun, nah jadi tempat parkir. Kemudian kita berpikir gereja kita kalau gitu harus disesuaikan, banyak mobil yang sudah parkir, masuk gerejanya gini. Tapi karena anggota bertambah terus, maka gereja semakin sempit dan gereja itu berkali-kali ditambah. Tambah ke belakang, kemudian ditambah ke samping, penuh juga. Akhirnya majelis berencana untuk membangun gereja besar. 2003, kalau tidak salah, gereja besar ini kita bangun. Kalau penghalang kayaknya tidak ada, malah waktu itu kita juga diberi kemudahan dan teman-teman sangat kompak sekali. Bawa bekasnya dari titik buku piling itu dikancap, pakai manual aja, tarik, bukan main setengah mati betul. Terlibat semuanya, tidak ada yang tidak terlibat, baik saudara kita yang ada di Kanaan, saudara kita yang ada di PKT, maupun yang ada saudara kita yang di luar sana, semuanya ikut membantu. Semangat sekali untuk membangun gereja itu. Pak Dasan berhitung itu adalah orang sipil, kemudian Pak Tompul orang sipil, dan orang lain saya juga yang rancang elektriknya di gereja ini, itu saya sendirian. Tidak saya pernah lupakannya itulah persatuannya Jemaat Immanuel waktu membangun gereja ini, mulai dari pasang fondasi, gali, pasang piling. Persatuannya Jemaat Immanuel sangat sangat kental sekali, sehingga bangunan ini bisa terjadi demikian. Dan saya sudah lupa tahun berapa itu Jemaat Immanuel sepakat tahun baru mereka tidak pulang kampung semua, bonus yang didapat di tahun yang 2000 sekian akan dialokasikan ke pembangunan gereja, sehingga gereja kita cepat selesai, sehingga gereja kita bisa seperti ini. Di berbagai tempat ibadah dulu dibagusi, baru itulah gereja yang barulah rumah kita yang belakangan tidak jadi masalah. Gereja waktu piling, itu yang lucu-lucu ada namanya dulu Om Arthur, Om Elon itu yang mereka yang tukang bercerita. Tidak ada hentinya cerita itu dari awal sampai akhir orang kerja bakti setiap hari. Kalau 95 kan baru bangun, 96, 97 kita masih bergereja di gereja kecil. Itu gedung itu kita masih pakai badminton di dalam. Ada beberapa orang yang menyumbangkan tanahnya, kita jual untuk pembangunan gereja ini. Nah, itu kalau bekerja bakti, bapak-bapak yang bekerja bakti, kemudian ibu-ibu semuanya masak di gereja. Itulah apa bentuk makanannya, hanya walaupun daun singkong dan tahu dan ikan asin, itu aja. Kayaknya nggak ada lauk yang istimewa, tetapi kita makan bersama-sama, yang dari yang tidak enak menjadi enak. Itu kesan yang saya. Pagi ada namanya bubur Manado, dan bubur Manado paling saya tidak suka, saya paling benci sekali. Tetapi waktu piling, ada yang terkesan bagi saya adalah Pak Slamet masuk sumurnya piling. Nah, itu masuk ganteng, keluarnya tidak beda jauh dengan monyet. Saya tanpa sadar itu menjadi objek kelucuan dengan kekonyolan-kekonyolan saya gitu. Nah, waktu naruh tiang pancang itu kenapa saya bisa kecebur, karena kita tuh kerja bakti nggak mau tahu itu hujan atau enggak, terus banjir atau enggak. Jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa bedain. Bayangkan itu tanah rata ketutup air, kita nekat juga masukkan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu batasannya 1 meter tadi di mana, nggak dipatokin kan, ini ujung-ujung lubang itu. Jadi kita pokoknya saking semangatnya tarik itu tiang pancang piling itu, potongan-potongan itu dengan Bang Tompul itu.
taruh di situ, nah tiba-tiba saya yang kepleset belum masuk, jadi saya yang tenggelam yang jadi ketawaan. Saudara Binsar itu paling biasanya suka duduk di jendela sebelah kiri. Nah, tetapi kalau saudara Binsar itu kalau kena angin dia amblas. Pesan-pesan saya supaya kesatuan itu tetap kita jaga, karena kita berencana untuk dengan adanya persatuan kita itu kita sudah bangun satu gereja di kilometer 24 dan tidak menutup kemungkinan ke depan ini kalau kita tetap bersatu akan ada cabang-cabang lagi yang kita buka dari Jemaat Immanuel ini. Jadi kalau pesannya bagaimanalah kita menginjil yang paling efektif. Ya, menginjil yang paling efektif itu Pak Di rindu sekali itu. Jadi kalau bisa teman-teman anggota itu jemaat itu punya usaha. Kayak usaha atau membuat lapangan kerja sehingga orang-orang yang mungkin kurang beruntung bisa kita kasih pekerjaan. Nah, kalau dengan kita membuka lapangan kerja, menarik jiwa itu akan lebih mudah saya kira. Semuanya akan dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Gereja ini harus dipegang orang muda-muda yang saat ini menjadi fondasi gereja. Pemuda di sini harus melanjutkan cita-cita orang tua yang nantinya di sini semuanya kalau sudah lewat. Sukses dan lebih sehat ke depan, dan supaya jangan mereka jenuh-jenuh menasihati orang seperti keluarga-keluarga muda seperti kita ini. Harapan saya ya tentu di waktu-waktu yang akan datang di tahun 2016 ini kita masih tetap bersemangat dan lebih giat lagi di dalam memajukan penginjilan. Jadi jangan lebih banyak hura-huranya, tapi menginjil itu yang harus kita pikirkan, harus kita improve, harus kita modifikasi supaya itu juga menyenangkan bagi kita, tapi juga bisa memenangkan jiwa-jiwa yang kepada Tuhan. Tidak boleh gereja ini mati.